di Nusa Finance ini adalah DeFi, ya, DeFi yang fitur-fiturnya itu ada lending, borrowing, staking, and ETLP juga. Dan kali ini kita bakal collect point ya, kita bakal farming point pakai Nusa Finance dan bisa dimulai dari aset paling kecil. Jadi kita langsung mulai aja. Oke, sebelum mulai di sini teman-teman udah harus pasti siapin EVM wallet ya, itu bisa MetaMask, bisa Rebi wallet ya. Kalau kalian lihat di extension sini, ini aku ada beberapa wallet, tapi aku biasanya sih pakainya Rebi wallet ya. Jadi di sini aku pasti bakal login wallet dulu biar lebih gampang. Nah, sebelum kita mulai, pastikan teman-teman punya aset Ethereum di jaringan Base ya. Kenapa aku saranin di Base? Karena nanti kita bakal butuh ETH Base itu untuk sebagai gas fee ya. Sekarang kita bisa connect wallet dulu di sini, connect Ethereum wallet. Nah, ini opsinya udah muncul ya. Tinggal pilih aja kira-kira teman-teman pakai wallet apa, tinggal diklik. Nah, kalau udah diklik biasanya dia bakal minta konfirmasi sign in dulu. Cuma karena aku udah sering, jadi langsung bisa di skip stepnya, jadi udah langsung connect. Nah, kita bakal mulai dari on-ramp and off-ramp dulu ya, karena untuk bisa lending borrowing kita butuh asetnya, dan asetnya sendiri pun bisa kita swap atau kita beli langsung di sini. Nah, untuk yang belum punya aset gimana? Misalkan walletnya masih baru nih. Nah, kalau masih baru, untuk gas fee-nya ETH Base itu bisa dibeli lewat exchange ya. Nah, kalau untuk on-ramp off-ramp, kebetulan di sini ini kemarin aku cek belum nyediain ETH ya di layer 2 kayak Base. Terus untuk Polygon kan dia biasa juga ada gas fee-nya ya, harusnya pakai Pol. Maka dari itu aku saranin teman-teman itu udah siapin ETH Base setidaknya. Kalau gas fee di Base itu ETH Base, kalau di Lix ETH Lix, kalau di BSC atau Binance itu BNB, di Polygon itu pakai Pol ya. Nah, kalau ini Etherlink pakainya apa nama tokennya? Pokoknya ada gas fee untuk Etherlink kayak gitu. Tapi paling gampang itu menurutku Base sih, kayak gitu. Di sini kita bakal on-ramp off-ramp ya. Jadi kalau on-ramp ini adalah kita beli aset kripto lewat transfer fiat kayak gitu. Jadi kita bisa beli, misalkan di sini aku mau beli pakai jaringan Base tadi ya, karena aku udah ada ETH Base-nya sebagai gas fee. Jadi aku bakal beli IDRX pakai Base ya. Di sini klik aja IDRX on Base, dan biasanya untuk biar lebih lancar, teman-teman bisa lihat di sebelah wallet ini ada jaringan ya. Itu bisa kita tuker dulu ke Base. Nah, oke. Sekarang aku pengen beli IDRX dulu nih di Base untuk kita landingkan kayak gitu. Misalkan aku mau beli 100.000 ya. Nah, kita siapin HP ya. Kalau untuk teman-teman yang di HP sih itu nanti gampang, bisa langsung pakai QR ya. Aku bakal 100.000 nih. Terus nanti di sini my wallet ya. Ini destination-nya wallet teman-teman, jangan sampai salah transfer. Wallet apa yang mau dipakai untuk lending borrowing di Nusa Finance ya, mau dipakai untuk ekspor Nusa Finance, ingat wallet address-nya jangan sampai salah. Nah, ini minimumnya 20.000, aku beli 100.000 jadi masih masuk. Ini kita klik buy. Nah, cek lagi nih teman-teman, udah benar atau belum, networknya apa, wallet address-nya apakah sudah benar, jumlahnya apakah sudah benar. Nah, di sini satu IDRX sama dengan satu IDR gitu ya. Kita continue. Nah, ini tinggal proceed payment. Dia bakal munculin beberapa opsi ya, opsi pembayaran. Teman-teman bisa bebas mau pakai yang mana aja. Aku saranin sih kalau misalkan nggak mau repot, itu bisa pakai NusaPay Kris gitu ya. Kita klik, nah dia muncul banyak opsi. Kebetulan aku pakai BCA Mobile ya. Jadi ini bisa langsung pembayaran. Nanti dia akan muncul QR-nya. Kita cek transaksi. Oke, status pembayaran. Nah, ini harusnya nanti muncul nih QR-nya di sini. Kita cek. Nah, back dia muncul QRIS-nya. Aku tinggal scan pakai HP ya. Scan. Aku pembayaran. Ya, paling makan waktu beberapa detik juga udah kelar. Nah, ini ya, udah berhasil. Nah, teman-teman kalau lihat di screen itu juga udah sukses pembayarannya. Kita close. Nah, dia akan otomatis lempar kita balik ke Nusa Finance. Nah, on-ramp request accept. Nah, ini kita ada lagi processing ya, minting IDRX-nya, kita tinggal nunggu. Ini harusnya nggak lama sih. Kalau misalkan teman-teman mau ngecekin dia udah atau belum, di reverse aja screen-nya.
di refresh kali, cek transaction history. Kalau masih belum, ditunggu aja. Biasanya sih nggak lama ya, harusnya cuman kurang dari 1-2 menit itu udah selesai kayak gitu. Nah, kita sambil nunggu, kita cek dulu di bagian trade terus swap di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada dua fitur ya. Ada market, ada cross chain. Kalau market ini dia sebenarnya swap di chain yang sama ya. Jadi misalkan teman-teman misalnya mau nge-swap base nih, di jaringan base nih, misalkan dari IDRX ke ETH, itu bisa banget di satu chain yang sama ya. Syaratnya itu di chain yang sama. Nah, ini IDRX ku belum masuk, jadi ya kita tunggu aja. Biasanya sih nggak selama ini ya. Nah, di sini untuk transfer itu butuh ETH base. Kebetulan aku udah siapin karena memang lagi explore juga sih di jaringan base. Nah, kalau teman-teman mau ngecek ulang on-ramp off-ramp apakah sudah, kita cek transaction history lagi. Oke, ini masih belum ya. Kita tungguin aja dulu. Oke. Terkadang memang gitu teman-teman, kalau saatnya kita lagi pengen butuh cepat, kadang ada faktor-faktor yang pengaruhin kenapa sih transaksinya tuh agak lama. Bisa jadi karena memang lagi traffic ya, lagi ramai banget yang nge-trade di chain ini, atau misalkan dari websitenya memang lagi agak lemot servernya, jadi memang butuh proses agak lama sedikit untuk bisa transfer atau kirimin aset kripto kita ke wallet kita kayak gitu. Transaction masih processing. Oke, sambil itu kita lihat dulu di bagian lending dan borrowing ya. Oke, di lending borrowing ini kita bakal pakai jaringan Lex ya. Di sini jaringan Lex, di jaringan Lex ini adalah jaringan yang dimana kita melakukan lending dan borrowing ya. Untuk saya sih kayaknya Lex ya, betul. Nah, sekarang lagi ada campaign untuk farming point ya di Nusa Finance. Teman-teman bisa lendingin berbagai aset di sini. Ya, bisa pakai WBTC atau Warp BTC. Jadi BTC-nya itu di Warp di sini dengan aset yang lain, bisa lendingin ETH juga, bisa lendingin IDRX, ya bisa juga lendingin USDTO kayak gitu. Nah, ini coba kita klik on-ramp off-ramp lagi, kita cek lagi. Ya, masih belum juga. Kenapa bisa lama ya? Oke, kalau di aku sih udah masuk ya. Kita kalau teman-teman misalkan di websitenya tulisannya masih processing, coba pastiin di wallet teman-teman udah masuk atau belum. Kalau aku barusan lihat wallet sudah masuk ya. Jadi kita langsung aja ke lend and borrowing. Nah, di sini kan tadi kita pakai jaringan base ya. Jadi otomatis di sini kalau kita mau supply nih, mau lendingin IDRX itu belum ada asetnya. Nah, ini malah sisaan asetku yang kemarin. Nah, gimana cara untuk bisa pindahin IDRX di jaringan base ke Lex ya? Teman-teman bisa tinggal pakai fitur on-ramp off-ramp. Oh, sorry. Kita bisa pakai swap ya, terus ke cross chain. Nah, di sini teman-teman bisa tinggal pilih mau kirim dari jaringan apa ke jaringan apa. Cross chain ini sebenarnya fiturnya itu mirip-mirip dengan bridge ya. Ya teman-teman klik, misalkan aku tadi pakai base ya, base terus pilih asetnya di IDRX. Nah, ini udah masuk nih 100.000 nih. Nah, pengen transfer kemana networknya, pilih misalkan aku mau ke jaringan Lex, terus asetnya sama-sama IDRX. Nah, dia ada langsung munculin nih masing-masing ada asetnya ada berapa nih di sini nih. Nah, misalkan aku klik di jaringan Lex ini pakai IDRX, oh pengen transfer 100.000 gitu ya. Bridge temporary available. Oke, kita biasanya kalau kayak gini itu kita harus kasih minus dikit ya, jangan semuanya max 100.000 karena biasanya dia ada slippage atau ada perbedaan antara harga gitu ya. Nah, ini aku coba di 99.000, harusnya sih bisa ya. Nah, langsung bisa kan? Ada perbedaan harga sedikit antara di jaringan base dan Lex gitu ya. Kita review swap. Nah lo, kok nggak bisa ya? Oke,
Kalau misalnya nggak bisa, dites sekali lagi, muncul nggak screen kayak gini. Nah, kalau udah bisa, kita place swap, terus unlock IDRX-nya. Ya, kita approve dulu, approve di wallet juga ya, karena ini berarti ngasih izin kita untuk mentransaksikan IDRX kita. Oke, confirm swap di sini. Continue. Oke, dia otomatis akan berjalan transaksinya. Dan ini jangan di close ya. Ini biasanya dia otomatis close kalau transaksinya udah selesai. Jadi tinggal ditungguin aja ya. Sambil nungguin, teman-teman bebas mau ngapain dulu. Biasanya cepet sih. Nah, kayak gini. Cepet kan? Udah langsung selesai. Kita close ya. Jadi kita udah pindahin IDRX kita dari base ke Leaks ya. Kalau teman-teman lihat ini masih sama di sini ya, itu tinggal di refresh saja atau langsung aja klik di landing and borrow. Nah, kita di sini langsung landing aja. Nah, supply. Nah, ini udah muncul ya 146.000 ditambah sama yang punya aku tadi. Nah, ini kita bisa landingin IDRX kita. Nah, kita approve ya. Kita approve di sini. Continue. Sign wallet. Nah, habis approve itu biasa dia butuh konfirmasi sekali lagi harusnya. Nah, udah selesai kan approve IDRX-nya, kita baru bisa supply. Ya. Kita klik sign confirm. Processing. Oke, udah selesai. Kita sudah landingin IDRX kita di jaringan Leaks. Ya, jadi kita udah landingin aset kita di sini dan itu kita bisa dapat yield-nya. Ya, jadi kita landing, kita borrow di sini pun itu bisa dapat token Leaks ya, lagi ada reward sih di sini. Nah, kalau sudah, sekarang gimana kalau misalkan aku mau cabut landingan kayak gitu ya. Nah, ini kita langsung praktek sekalian ya cara untuk withdrawal. Kalau misalnya teman-teman habis landing terus mau ditarik balik, bisa. Caranya pertama adalah kita coba dulu nih. Ini kemarin seingatku ada bug ya, tapi nggak tahu udah dibenerin atau belum. Kalau udah dibenerin ya syukur, kalau belum nanti aku akan coba bantu reach out ke timnya. Ini kita coba disable dulu kolateralnya ya, karena kalau kolateral ini nyala artinya kita menggunakan aset kita sebagai jaminan untuk nanti borrowing ya, dan borrowing itu juga ada limitnya ya. Jadi misalkan aku landingin $100 worth of $100. Kalau di Nusa ini dia batasnya ada di 70% ya. Jadi dari $100 mungkin kita cuma bisa borrow 70%-nya, berarti $70. Tapi aku sarankan jangan sampai $70 borrownya. Kalau bisa maksimal paling di 30 atau 35. Jadi setengahnya dari limit untuk kita pinjem kayak gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti asetnya dia tiba-tiba volatile, apalagi teman-teman misalkan landinginnya tuh ETH kayak gitu atau WBTC yang nilainya tuh naik turunnya tuh lumayan gede. Nah, itu ada kemungkinan kena liquidate. Jadi untuk cari aman jangan borrow terlalu over kayak gitu. Oke. Ini kayaknya masih ada bug sedikit ya, tapi nggak masalah. Kita di sini bisa coba klik supply ya, klik supply terus klik di bagian withdraw. Ya. Bagian withdraw kita maksimalin aja. Ya. Kalau misalkan nanti udah dimaksimal 100%, terus teman-teman kok nggak bisa withdraw, nah itu ada kemungkinan ada perbedaan harga dikit, jadi mungkin dibikinnya ke 99% kayak gitu, paling beda berapa ribu aja sih. Oke, ini ternyata bisa semua. Nice. Ini berarti otomatis kita udah withdraw ya, kita udah withdraw semua aset IDRX kita. Sekarang kita mau off-ramp ya. Off-ramp ini untuk apa? Off-ramp ini adalah untuk kita tarik aset kita dari Nusa Finance balik ke wallet kita kayak gitu. Contohnya tadi kan aku ada IDRX di jaringan Leaks ya. Nih, dia akan hitung dulu. Oke, kita ada aset segini. Nah, bagusnya sih di sini kita nggak perlu swap balik ke base gitu ya, karena ternyata dia udah nyediain withdrawal sesuai chainnya. Nah, ini dari Leaks, IDRX Leaks ke rupiah ya, udah dihitungin perbandingannya. Nah, ini aku langsung ke rekening aku aja, sell aset. Nah, terus continue, terus kita sign di wallet. Oke. Nah, dia akan processing withdrawal, di mana kita ngejual IDRX kita, terus nanti kita bakal ditransferin rupiah ke rekening kita ya. Jadi tinggal ditunggu aja, biasanya sih nggak lama. Oke, off-ramp request receive ya, jadi dia udah receive permintaannya. Kita tinggal nunggu aja nih, dia redeeming ya, redeeming ke rekening kita, jadi ini benar-benar cuma tinggal nunggu aja. Nah, kalau ditanya, Bang, kenapa IDRX yang diterima itu jumlahnya
ada yang kepotong. Ya, itu karena gas fee pertama. Tiap transaksi on-chain itu pasti ada gas fee-nya. Pertama, kedua adalah jasa kirim ke rekening kita. Karena kan belum tentu ya dikirimnya itu menggunakan bank yang sama, jadi mungkin akan ada kena potongan sedikit lah. It's very normal, it's very normal. Ya. Ini aku sambil nungguin, sambil ngecekin juga. Biasanya kalau misalkan ada yang masuk, dia akan langsung muncul notifnya. Di sini biasanya sih kalau untuk withdrawal gitu nggak lama ya off-ramp, kecuali memang dari sistem ada masalah atau apa, itu mungkin agak lama. Tapi sejauh ini sih aku on-ramp off-ramp tuh masih cukup cepat. Jadi ya ditunggu aja beberapa menit aja, itu pasti bakal masuk ke rekening kalian. Ya, ini statusnya masih pending. Ya udah tinggal ditunggu aja. Oke. Kurang lebih sih kayak gitu ya untuk fitur lending borrowing. Terus tadi ada swap, juga swap cross chain. Ya, semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang dibingungin, langsung drop aja di kolom komentar. Dari tim kita pasti bakal bantu jawab untuk pertanyaan teman-teman. Sampai situ dulu untuk video kita di hari ini. Semoga bisa membantu dan sampai jumpa di video berikutnya.